Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah paper. Adapun judul paper tersebut adalah Politik Identitas dan Pluralisme Agama. Pengaruh politik identitas dalam pemilihan umum bupati di Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh saya sendiri, Anissa Christine Tirnida Lumbangaol dengan NIM H1B119079. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, sehingga Indonesia dikategorikan negara multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan agama. Agama merupakan fenomena universal manusia. Dan selama ini belum pernah ada laporan penelitian dan kajian yang menyatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konsep tentang agama, termasuk Indonesia yang multikultural. Sebagai contoh, studi kasus yang akan dibahas tentang pemilihan calon bupati antara calon beragama Islam dan Kristen di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan pada fokus permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan pokok penelitian. Apakah orientasi politik identitas dan pluralisme agama berpengaruh terhadap pemilihan umum Bupati Taput Sumatera Utara? Untuk menjawab pertanyaan di atas, selanjutnya kita masuk pada bagian metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data library research dan diambil dari sumber kedua, yaitu dari sumber buku-buku jurnal, artikel, dan media cetak lokal yang ada di Tapanuli Utara yang dapat dijadikan sumber informasi untuk bisa dianalisis dan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan politik identitas di Tapanuli Utara. Pelaksanaan pemilihan umum Bupati Taput merupakan potret yang menunjukkan di mana politik identitas yang cenderung mengarah ke isu agama. Peranan agama sangat kuat bahkan terkristalisasi sedemikian rupa sehingga memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat pemilih. Proses politik semacam itu didasari atau tidak akan menggerus demokratisasi di Indonesia. Melihat fenomena tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi hal lain dan juga perlu dicermati adalah masalah mikropolitik, yaitu relasi-relasi penguasaan dalam praktek kehidupan sehari-hari mengaku sebagai rezim kebenaran yang dikelola secara terstruktur dan ikut sertakan dengan membangkitkan emosi masyarakat sehingga terjadi marginalisasi sampai munculnya label the other, seperti perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan etnis, dan lain sebagainya. Secara singkat, politik identitas tak bisa dilawan dengan politik identitas yang lebih lunak. Ia harus dilawan dengan politik yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral baik dalam ranah individu maupun sosial karena ajaran agama menekankan keimanan, ritual peradatan, dan moralitas. Baiklah, selanjutnya di sini saya menarik kesimpulan bahwa dengan demikian dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perhelatan politik pada pemilihan umum Bupati Taput tidak luput dari orientasi politik, identitas, dan pluralisme agama. Adapun bentuk orientasi yang mengarah kepada orientasi agama, ada beberapa alasan peneliti berkesimpulan demikian.
Yang pertama, peneliti mengamati elektabilitas disampaikan oleh beberapa lembaga survei, dan dari kedua kandidat mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kasus yang ikut mewarnai perhelatan politik di tahap tersebut. Seperti halnya secara objektif, penelitian ini mengkaji fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat akibat penguatannya orientasi politik, identitas, dan pluralisme agama. Perlu diingat bahwa orientasi politik ke arah identitas dan pluralisme agama yang melibatkan NMR ini merupakan hal yang membahayakan. Hal ini dikarenakan akan ternodai proses demokrasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Taput. Proses demokrasi yang telah dinodai oleh hal semacam itu akan mengakibatkan hilangnya fungsi demokrasi itu sendiri. Baiklah, demikian presentasi paper yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.